Empat sisi gelap putra mahkota Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman atau dikenal dengan sebutan MBS sudah 3 tahun menjabat sebagai putra mahkota. Reformasi ekonomi dan sosial yang diterapkan di dalam kerajaan konservatif Saudi oleh Mohammed bin Salman telah membuatnya panen pujian. Akan tetapi kasus pembunuhan terhadap wartawan senior Jamal Khashoggi 59 tahun nyatanya telah mengalihkan fokus masyarakat kepada sisi gelap dari putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain kasus kematian Khashoggi, keputusan putra mahkota memenjarakan sejumlah kritikus dan aktivis HAM serta kematian ribuan warga sipil dalam perang Yaman telah membuat Mohammed bin Salman menuai kecaman. Berikut adalah 5 sisi gelap dari Pangeran Salman seperti dikutip dari Al Jazeera pada Senin 22 Oktober 2018. 1. Perang sipil di Yaman. Pada 2015, Arab Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman dengan meluncurkan lebih dari 1.600 serangan lewat udara yang menargetkan pemberontakan Houthi. Aktivis HAM telah menuduh pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membom warga sipil, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya tanpa pandang bulu. Sejak 2015, setidaknya 10.000 orang tewas dalam perang sipil Yaman. Ribuan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan jutaan orang hilang. Dalam setiap operasi militer, kesalahan dapat terjadi. Tentu saja kesalahan yang dibuat oleh Arab Saudi dan koalisinya adalah kesalahan yang tidak disengaja, kata Mohammed bin Salman dalam wawancara dengan Time pada April 2018. Memenjarakan aktivis HAM perempuan, awal tahun ini Arab Saudi telah memperbolehkan perempuan untuk mengendarai mobil. Ini dipandang sebagai langkah progresif terhadap hak perempuan di Arab Saudi. Mohammed bin Salman dilihat sebagai kekuatan utama di balik keputusan itu, namun sesungguhnya para aktivis HAM di Arab Saudi adalah pihak yang pertama kali berjuang sejak 1990-an agar perempuan mendapatkan hak ini. Beberapa aktivis perempuan dan laki-laki ditangkap awal tahun ini atas persisnya beberapa minggu sebelum larangan perempuan mengemudi dicabut secara resmi. Lembaga HAM, Human Rights Watch atau HRW mengkritik penangkapan para aktivis itu dan mengatakan upaya penahanan ini untuk menunjukkan Mohammed bin Salman tidak menerima kritik atas pemerintahannya. Penangkapan itu bukan tentang perempuan yang meminta hak untuk mengemudi. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan intelijen asing yang mencoba untuk mencelakakan Arab Saudi, kata putra mahkota dalam sebuah wawancara. Pada 2017, pasukan keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang kaya di Arab Saudi, para pesaing politiknya. Langkah ini disebutnya sebagai upaya untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat eselon kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha ditahan selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang dialaminya. Pada 5 Juni 2017, 4 negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, memblokade perdagangan dengan Qatar. Langkah untuk memutuskan hubungan dan memblokade Qatar nampaknya didorong oleh Mohammed bin Salman dan putra mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang tidak mencapai kata sepakat dengan Qatar terhadap pembagian kursi di Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk atau GCC. Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson disebut telah menyebabkan putra mahkota Mohammed bin Salman mundur dari blokade ini. Terlebih karena putra mahkota khawatir bahwa invasi ini akan merusak hubungan jangka panjang Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Arab Saudi siap buka hubungan dengan Israel, kok bisa? Pemerintah Arab Saudi menegaskan kesiapannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini dikatakan langsung oleh Abdallah Al-Maulami, perwakilan tetap negara itu untuk PBB. Dalam sebuah wawancara yang dimuat Arab News,
Moualimi mengatakan bahwa sesungguhnya Riyadh sangat siap dalam membangun hubungan dengan negeri Yahudi itu, namun dengan syarat Israel menghentikan pendudukannya dan mengakui kedaulatan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Posisi resmi dan terbaru Arab Saudi adalah bahwa kami siap untuk menormalkan hubungan dengan Israel segera setelah Israel menerapkan elemen inisiatif perdamaian Arab Saudi yang dipresentasikan pada tahun 2002. Kata Al-Moualimi dikutip Rabu 15 Desember. Ia bahkan menyebut bila syarat dipenuhi oleh Tel Aviv, dukungan tidak akan hanya muncul dari Arab Saudi namun juga dari 57 negara dari organisasi kerjasama Islam. Waktu tidak berubah. Benar atau salah, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah salah, tidak peduli berapa lama itu berlangsung, tambah diplomat itu. Bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa delegasi dari sekitar 20 pemimpin Yahudi Amerika telah mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pejabat senior di sana. Hal ini sempat mengundang tanda tanya mengenai normalisasi hubungan Israel dengan negeri Raja Salman. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980. Meski begitu, langkah ini tidak mendapatkan persetujuan luas dari pihak internasional. Lebih murah tapi hebat, Arab Saudi dibujuk segera beli rudal canggih Rusia. Sistem anti-rudal yang dikembangkan perusahaan pertahanan Rusia Almaz-Antey dianggap sangat cocok dimiliki Arab Saudi yang masih terancam serangan rudal dari Houthi Yaman. Almaz-Antey merupakan kontraktor pertahanan Rusia yang menargetkan para pembeli asing. Kepemimpinan Saudi akan disarankan memperhatikan sistem baru bernama Abakan, ungkap Mikhail Khodarenok, pengamat militer sekaligus pensiunan kolonel yang bertugas di Angkatan Udara Rusia dilansir RT pada Kamis kemarin. Sistem ini dapat meringankan hampir semua ancaman yang dimiliki kerajaan dalam hal pertahanan dari rudal balistik taktis dengan biaya minimum dan juga efisiensi maksimum. Sistem 98R6E Abakan pertama kali diperkenalkan ke publik tahun lalu selama Army Expo di Rusia. Produk berorientasi ekspor ini berasal dari sistem pertahanan udara S-300V4 domestik Almaz-Antey yang dirancang untuk melawan rudal balistik taktis. Ini merupakan ancaman yang dihadapi Arab Saudi saat ini dari lawan-lawannya di Yaman yang secara teratur meluncurkan proyektil balistik termasuk ke wilayah Arab Saudi. Riyadh telah menangani serangan reguler dengan mengerahkan sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat.